akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241. 4 ini Ahlus Sunnah wal. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ngingatnya, Maroko Maliki, Maroko Maliki, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, bacaannya wash, bukan hafs an asim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa yang terjadi? Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun jadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jamaah udah mulai. Sebelum ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu salam, langsung jamaah ISIS. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama atuknya siapa. Mak, nama atuk siapa? Aku pun tak tahu. Buat aja situ bin botol. Nama Abdul Somad, tepat tanggal lahir sekian, tak usah lagi sebut ya, nampak. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Loh, kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kenapa kau buat Hanafi? Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul ra'i, dia dalil tak banyak. Cerdas dia, menyesal saya nulis Syafi'i. Kata dia, kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah khatam Syafi'i. Di Mesir ini kita pelajari Hanafi, ngapalnya tak terlalu banyak. Karena Imam Hanafi ahlul ra'i, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qala al-Hanaf, menurut saya, tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hamba. Bukan berarti kita salahkan mereka. Adapun orang yang tidak mau bermazhab, saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid,
telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita disumbatnya juga pakai kapas karena betnana. Imam Syafi'i kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu tak juga paham. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku baru kau belajar sama aku. Pergi pulang baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas, pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke Semenanjung Negeri, negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya Aceh. Nanti ceramah dia di Papua dibilangnya Papua. Tidak, saudaraku. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati. Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran, karena yang merubah terjemah bahasa Arab, yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itulah yang menulis kitab bernama Terjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Terjuman Al-Mustafid. Diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih. Sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matannya berjudul As-Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan, UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah dijaga oleh Sirul Mubtadin. Pertama, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ini penting apa tak penting? Penting. Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan dulu. Dan mereka semua mengangguk. Tadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat menggeleng, maka saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullah. Al-adab fauqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tahajudmu sampai kakimu bengkak. Ya Muhammad istighfarmu 100 kali. Ya Muhammad hajimu. Tak ada. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah.
Di Sirul Muqtadin, ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Bo, kata guru-guru. Bo, kata abu-abu. Berakhlak, bo. Jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak Kelly 3 inci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam hantu. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan poli. Ustaz ni ujungnya tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Bapak cuma satu, ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, cobalah yang 3. Saya ingin dapat 3 Pak Ustaz. Balik dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Saya ingin melahirkan Pak Ustaz. Beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Ingin menyusukan anak, coba. Ustaz dah pernah nyoba? Udah saya tes. Waktu anak saya umur setahun, saya letakkan. Tak mau dia. Tahu dia membedakan. Lain ini gitu. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada tiang. An-Nisa, perempuan. Imadul bilad. Perempuan itulah tiang negeri. Aceh akan baik kalau perempuan-perempuannya sudah ikut pengajian, insyaallah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Sekarang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya sambung sama laki. Nama anak pertama Amitabh Bachchan. Nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat, orang dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang paling dia cintai. Jangan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri K-pop Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muqtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muqtadin, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, jamaah dari Fidi. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan, para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama-ulama kita. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga bersama jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah bersama jamaah Sirul Muqtadin. Dipanggil malaikat. Berikut ini jamaah Sirul Muqtadin. Masuk ramai-ramai. Pertama masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, penasehat,
jamaah dari PD 30.000 orang. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini dari mana? Dari Riau. Jamaah Sirul Muqtadin. Ini topinya, bajunya Sirul Muqtadin. Yang jadi masalah kita mati tak bawa topi, tidak bawa seragam, tapi ada syafaat guru. Waktu itu apa kata ayah? Malaikat itu memang bukan orang Sirul Muqtadin, tapi pernah ceramah sekali di Sirul Muqtadin. Masuk. Itulah syafaat tuan-tuan guru, syafaat para abu, syafaat orang beriman. Hadisnya sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari. Syafaat Quran ada, syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat malaikat ada, syafaat orang Ustaz Somad, tolong pandang wajah kami. Nanti kalau di sorga kau tak melihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Ente kok pede kali masuk neraka. Ustaz Somad pun tidak mentang-mentang, iya nanti ku cari kau di neraka ya. Bukan begitu. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti begitu masuk ke dalam surga, dia tengok surga sunyi. Malaikat yang lain mana? Mereka di VVIP. Ente kelas ekonomi. Menengok abu, menengok abi, menengok tengku. Kalian sudah amal banyak, aku belum ada berbuat apa-apa. Ini jamaah kalian ramai. Menengok jamaah, ibu sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh soleha. Bapak sudah mencari makan yang halal. Kalau nampak orang tua, engkau sudah tua pak, boleh jadi amalmu lebih banyak daripada aku. Nampak anak kecil, amal engkau belum ada dosa anak, sedangkan aku lapendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa diri lebih mulia.